warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita belajar Islam dari dasar, dari perkara-perkara yang mendasar dalam ajaran agama kita. Dan perkara yang paling mendasar adalah perkara akidah tauhid. Kita telah melalui beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tauhid, di mana seorang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali dia mengumpulkan yang pertama keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala, bahwasanya Allah satu-satunya sang pemilik rububiyah. Ini Allah sang pencipta, Allah yang memiliki segala yang ada, Allah yang mengatur alam semesta. Ini adalah keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Yang kedua, keyakinan tentang uluhiyah Allah, bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sembahan lain yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Dan ini adalah tauhidul uluhiyah yang tercermin dalam kalimat la ilaha illallah, yang kalimat ini mengajarkan kepada kita la ilaha, penolakan terhadap segala jenis bentuk sesembahan ilallah, kecuali hanya Allah yang ditetapkan sebagai sembahan yang hak, satu-satunya yang berhak untuk menerima persembahan. Ini penghambaan, karena memang yang ada adalah Allah al-ma'bud, Allah yang berhak disembah, dan selainnya makhluk yang wajib untuk menyembah Allah Ta'ala. Menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan telah kita bahas pula tentang kelasiman-kelasiman dari la ilaha illallah. Yang ketiga adalah menetapkan tentang atau meyakini tentang nama-nama Allah yang maha sempurna, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, di mana tauhid asma wa sifat, seorang hamba menetapkan dan meyakini tentang semua nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya pemilik atau penyandang sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada selain Allah yang memiliki kesempurnaan sifat sebagaimana Allah Ta'ala. Pembahasan tentang tauhidul asma sifat, dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, sangat erat sekali kaitannya dengan terwujudnya kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak hubungan antara tauhidul asma wa sifat dengan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala? Dikatakan Al-Imam Ibn Al-Qayyim
rahimahullah taala, beliau mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah jelaskan kepada manusia. Bapak sekalian, orang yang paling sempurna mewujudkan penghambaannya kepada Allah, yang paling mengenal Allah Ta'ala, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mengenal Allah Ta'ala. Yang Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat Nabi dengan ungkapan, wallahi inni la'a'lamukum billah wa atqakum lah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah Ta'ala, yang paling tahu tentang Allah Ta'ala, dan yang paling takut, bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Artinya ada hubungan yang sangat erat antara pengenalan kita kepada Allah dengan pewujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pewujudan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang paling mengenal Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya mengenal di sini bukan sekedar yaitu mengenal tahu, pengetahuan, tapi mengenal yang sampai ngeresep dalam hati, menjadi sebuah keimanan. Bapak sekalian, Allah mengenalkan kepada kita atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama, mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah al-kauniyah, mengenal Allah dengan memperhatikan bentangan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yang Allah telah ciptakan, dan kita diperintahkan Allah untuk memperhatikan dari ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Yang di setiap ciptaan Allah, di sana akan kita dapatkan keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka diantaranya Allah Subhanahu wa taala sering mengajarkan atau memerintahkan kita untuk menerawang, memperhatikan dan merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Di balik itu akan kita dapatkan keagungan Allah yang maha sempurna. Bahkan diawali dari memperhatikan diri kita. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri anda sendiri, apa kalian tidak melihat, memperhatikan? Dalam bahasa kita minta maaf, melek. Apa kamu enggak melek sih terhadap diri anda sendiri? Kita diperintahkan Allah merenung dari awal kejadian kita sampai pertumbuhan kita, sampai keberadaan kita yang kemudian merasa ya ini sempurna ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Kamu itu diciptakan dari apa sih? Kita diperintahkan Allah merenung. Kita semuanya tahu kejadian kita ini adalah hasil pancaran pertemuan air laki-laki dan perempuan. Jadilah kemudian pertemuan itu menjadi yang namanya nutfah. Kemudian nutfah ini tersimpan di dalam rahim ibu. Kemudian nutfah ini perkembangannya berikutnya menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Kemudian perkembangannya alaqah menjadi mudghah,
kayak cacahan daging. Kemudian terus berkembang. Ada yang gugur sehingga keluar menjadi darah. Ada yang lanjut kemudian menjadi ciptaan Allah yang Allah semakin sempurnakan. Wa nuqiru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Di rahim kami bentuk, kata Allah. Kami bentuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sampai waktu yang Allah tentukan. Kemudian thumma nukhrijukum tiflan. Kemudian Allah keluarkan dalam keadaan bayi, lahir menjadi bayi, dibentuk dari status atau dari pertemuan pancaran air laki-laki perempuan. Tentu wujudnya ya kayak gitu, bercampur berubah menjadi alaqah, sudah berubah wujud, berubah lagi menjadi mudghah, kemudian gumpalan-gumpalan darah kayak cacahan daging, kemudian berubah lagi di Allah bentuk. Dari ujung kepala sampai ujung kaki diukir-ukir Allah Ta'ala. Allah bentuk-bentuk sehingga jadi kepala dengan pelengkapannya, kepala dengan rambutnya, dengan batuknya, dengan alisnya, dengan hidungnya, dengan bibirnya, dengan lidahnya, dengan giginya, dengan telinganya, pokoknya sak kepala, terus lehernya, tangannya, pundaknya, perutnya, kakinya, menjadi sebuah makhluk yang sempurna. Lalu Allah keluarkan dalam keadaan makhluk yang masih lemah, bayi. Dan di setiap tahapan-tahapan ini semuanya penuh dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya bayi ini berkembang di perut, yakni di rahim ibunya? Ya Allah, bagaimana itu mensuplai makanan untuk si bayi tersebut sehingga tumbuh berkembang. Di antaranya dengan sambungan plasenta antara bayi dengan anak. Begitu bayi lahir, plasenta diputus, dari mana lagi kemudian makanannya itu? Ternyata Allah langsung keluarkan air susu ibu, sehingga air susunya langsung keluar. Sang bayi pun tanpa ada kursus, tanpa ada arahan, tanpa ada pemberitahuan, langsung bisa gercep, bisa kemudian nyecep, yaitu air susu ibu. Ini semuanya adalah bagian daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian berkembang, tumbuh berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, gagah, perkasa. Kemudian ada yang menjadi kayak Fir'aun, ada yang menjadi kayak Qarun, ada yang menjadi kayak Abu Jahal, penentang-penentang yang sangat keras dari tetesan air, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang-orang sombong, angkuh, penentang. Ini adalah sebagian manusia. Selain di antara mereka pula yang ada yang sangat taat kepada Allah, beragama yang sangat bagus. Dan sekalian, kita diperintahkan Allah memperhatikan diri kita. Di balik itu akan ada tanda kekuasaan Allah yang sangat agung, yang sangat besar. Kemudian juga kita diperintahkan Allah menerawang alam semesta. Nabi kalau bangun malam, diantaranya Nabi melongok ke langit, menengok langit, kemudian baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Dan merenungkan tentang hal itu, penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian pergantian siang dan malam. Ini semuanya penuh dengan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Silakan pelajari, renungkan, maka kita tentu akan sangat terkagum-kagum dengan ciptaan Allah, dan semuanya penuh dengan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini namanya mengenal Allah melalui ciptaannya, menghasilkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampus kita, kalau di negeri kita, khususnya di kata orang yang kita belajar di kampus, ada kedokteran, ada kehutanan, ada peternakan, ada pertanian, ada geografi, ada geologi, dan semua yang khususnya adalah ilmu eksak itu, sesungguhnya semuanya itu adalah bagaimana mereka mempelajari kekuasaan Allah Ta'ala,
mereka yang jurusannya geologi atau geografi, urusannya tanah, lapisan tanah, maka dia akan bisa bagaimana memperhatikan yaitu kandungan tanah yang Allah ini ciptakan. Dia bisa belajar kekuasaan Allah dengan lapisan-lapisan tanah yang mereka itu pelajari, sehingga dapat ada tambang minyak, ada tambang emas, ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada segala macam yang lainnya. Demikian pula mereka yang belajar di kelautan, di laut ada apa saja. Tapi karena dari awalnya itu belajarnya bukan niatnya itu mempelajari keagungan Allah, ciptaan Allah, belajar untuk bisa nanti gampang cari duit, ya akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan ijazah S1, S2, S3, kemudian pintar untuk cari duit dengan mengolah apa yang ada di alam semesta ini, tapi sedikit pun tidak mengantarkan dia untuk mengagungkan Allah, karena memang niat sejak awalnya itu nggak ada ke situ, nggak ada. Dosen mahasiswanya sama, kalau nggak ada niat dari situ, urusannya hanya urusannya pokoknya untuk bisa memanfaatkan alam, mengeruk keuntungan dari situ dan menghasilkan apa yang dia inginkan. Karena memang niatnya bukan untuk mengagumi ciptaan Allah SWT. Dunia kedokteran juga demikian, yang paling tahu bagaimana proses penciptaan manusia dan bagaimana kekuasaan Allah di tubuh kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka seorang mukmin diantaranya mengenal Allah dengan mempelajari bentangan alam yang dibentangkan Allah yang ada, sehingga Allah diantaranya katakan dalam bentuk perintah, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita diperintahkan untuk memperhatikan tentang unta, tentang langit, tentang gunung, tentang bumi. Itu kalau diperhatikan ilmunya juga bisa dipelajari bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan semakin kita spesialis, semakin sempit ini ilmunya. Dari kedokteran umum masuk spesialis, ambil saraf kemudian ambil lagi sub-subnya, sehingga akan semakin dia memperdalam yang lebih detail, lebih dalam lagi, dan dia pasti nggak mau untuk ngurusi kemudian yang lainnya yang bukan ini bidang dia, semakin sempit. Pas kita lihat, sehingga banyak ayat yang memberikan isyarat pada kita, wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ini adalah Allah tunjukkan kita semua itu supaya kita perhatikan dengan penuh perenungan. Yang kedua, Allah mengenalkan kita dengan nama-nama dan sifat yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kenalkan kepada kita, Allah punya nama, Allah punya sifat, sehingga agar kita mengenal Allah melalui apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan berkaitan dengan pengenalan Allah kepada kita, ya kita sifatnya mendengarkan apa yang Allah kenalkan kepada kita, tidak kita bantah-bantah, Allah kenalkan, kita sok tahu. Oh enggak begitu kamu ya Allah, oh enggak begitu kamu ya Allah, enggak mungkin kamu begitu ya Allah. Gimana sih Allah mengenalkan pada kita, tapi kita bantah-bantah. Sok itu namanya sok. Kata Allah, a'antum a'lamu amillah. Apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga sok ngatur Allah. Allah harusnya enggak begitu, harusnya begini. Kalimat Allah harusnya tidak seperti itu, kalimatnya harusnya begini. Ngatur-ngatur, sehingga sok lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lihat, Allah mengenalkan bagi kita bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Di antara ayatnya yang Allah sebutkan kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uhu. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu.
wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu yasnaun. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, Al-Husna. Al-Husna itu adalah puncak keindahan. Puncak keindahan. Dan nama Allah tidak dikatakan husna kecuali setiap nama ini pasti sekaligus sifatnya, dan sifat yang terkandung itu adalah sifat yang maha sempurna. Itu husna. Nama yang tanpa sifat bukan husna. Kalau makhluk banyak yang bernama tetapi sifatnya tidak mencerminkan seperti namanya. Namanya umpamanya Muhammad Saleh Rashid. Muhammad Saleh Rashid umpamanya. Sudah Muhammad maknanya terpuji. Kemudian Saleh orangnya saleh, bagus. Rashid lurus, sehingga nama yang mencerminkan atau yang maknanya itu adalah ini orang yang betul-betul memiliki sifat yang lurus, bagus, sehingga orangnya terpuji. Tapi ternyata preman, tukang mendem, tukang judi, beraok, nggak punya akhlak, namanya tidak mencerminkan sifatnya. Tapi kalau Allah enggak. Nama Allah mengandung sifat dan sifatnya maha sempurna. Sehingga kalau kita ingin mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka belajarlah kita tentang Asma Allah Al-Husna. Sesungguhnya belajar Asmaul Husna itu adalah kewajiban bagi kita, wajib. Karena ini akan sangat berkaitan dengan ini ibadah yang akan kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sebagian kita majelis taklim diantaranya, dan minta maaf diantaranya ibu-ibu, Asmaul Husna itu sekedar untuk hafalan rengeng-rengeng atau untuk pembukaan mukadimah kajian. Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, tapi tidak pernah mau belajar, atau ya mudah karena nggak ada yang mengajarkan. Tapi harus kita sadarkan diri kita, sesungguhnya kita punya kewajiban yang pokok dan mendasar untuk mempelajari setiap nama-nama dan sifat Allah, karena itu sangat berkaitan dengan ubudiyah yang akan kita wujudkan. Kemudian Allah katakan fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bapak sekalian, doa itu ada dua. Doa itu ada dua. Yang pertama namanya doaul mas'alah. Namanya doaul mas'alah. Doa dalam bentuk permintaan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ungkapan permintaan kita kepada Allah itu namanya doaul masalah, yaitu doa permohonan. Doa permohonan. Dan ciri khas hamba itu diantaranya adalah kegiatan pokoknya minta kepada Allah Ta'ala. Minta. Karena hamba ini fakir dan Allah itu zat yang maha kaya. Doa itu merupakan diantara inti kegiatan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan kita ini adalah hamba yang fakir, yang kere, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepas berdoa kepada Allah walaupun dalam perkara yang sekecil-kecilnya. Tawakal, pasrah kita kepada Allah Ta'ala. Di situ ada doa kita kepada Allah Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar
yaitu menolong kita, memudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena semua kebaikan biadillah, di tangan Allah Ta'ala. Di tangan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin bisa mendapatkan kebaikan itu, di antara yang kita lakukan itu, kita minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun terkadang banyak nikmat dan kebaikan yang tanpa kita minta Allah berikan. Tapi kesempurnaan seorang hamba itu akan terwujud dalam yaitu doa, di mana dia menyadari dia fakir, dia sangat mutlak membutuhkan Allah, sehingga dia bagaimana senantiasa berdoa dan menggantungkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Hamba yang paling mulia, hamba yang paling menyadari tentang kefakirannya kepada Allah, sehingga yang paling dia selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Dari yang dianggap paling kecil, doa yang diajarkan wiridan kepada kita setiap pagi dan sore, ada kalimat di sana, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, perbaikilah diriku. Kita ingin jadi orang yang baik, baik kepada Allah, baik kepada para hamba Allah. Hamba Allah itu ya orang tua kita, ya guru kita, ya penguasa kita, ya tetangga kita, ya istri kita, ya anak kita, baik dengan semua kalangan. Ya Allah, dalam perbaiki diriku sendiri itu, jangan sampai engkau sandarkan kepada diriku walaupun sekejap mata, sehingga dia pasrah total kepada Allah. Dia menyadari tentang kelemahan dirinya. Hamba yang mendapatkan taufik Allah itu hamba yang mereka senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala, menyadari tentang kelemahannya. Dan hamba yang seperti ini nanti hasilnya, kalau dia berhasil, itu tidak akan nyombong, tidak akan sombong, tidak akan angkuh, kayaknya dia besar, hebat, luar biasa. Dia akan seperti Nabi Sulaiman, hebatnya kayak apapun dia sadar persis, hadza min fadli Rabbi, ini adalah semata-mata karunia Rabbku, ini semata-mata karunia Rabbku. Maka di antara penyakit orang yang sukses atau orang pinter dunia maupun pinter agama, itu kadang sombong. Sombong itu artinya lupa. Dia lupa bahwa apa yang dimilikinya itu semuanya pemberian Allah Ta'ala. Para ulama ingatkan, penyakit yang sering menimpa orang yang mereka itu kelihatan hebat, baik itu ilmunya, baik itu urusan dunia atau urusan agama, sombong. Karena lupa dengan Allah Ta'ala. Penyakitnya orang mereka ahli beramal itu syirik. Suka pamer, kemudian suka pamer untuk dia tunjukkan kepada manusia, sehingga itu ancaman orang yang mereka punya kelebihan-kelebihan. Kalau dia ini dengan kelebihannya itu dia tahu diri, maka Masya Allah dia akan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doaul masalah. Yang kedua, doa itu bagian sekalian ada namanya doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya doa. Semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya doa. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya itu hakikatnya doa. Kalau diungkapkan dengan ucapan lisan, ya Allah, dengan puasaku, dengan salatku, dengan zakatku, dengan hajiku, kalau diglobalkan, selamatkan aku dari neraka, masukkan aku ke surga, sehingga ini merupakan bagian doa permohonan kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk yaitu amal ibadah. Sekarang bagaimana kaitan antara doaul masalah dengan asmaul husna dan doaul ibadah dengan asmaul husna?
kaitannya Asmaul Husna dengan doa dengan doaul masalah, doa permintaan, doa permohonan. Kita mohon minta kepada Allah. Bagaimana prakteknya penggunaan Asmaul Husna dalam doaul masalah, yaitu kita bertawasul kepada Allah dengan nama-nama yang Allah telah ajarkan kepada kita, baik dengan per namanya atau dengan secara globalnya. Contoh umpamanya kita mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang maha memberi rezeki, anugerahkan kepada aku rezeki, berikan kepada aku rezeki. Ya Ghaffar, wahai Zat yang mengampun, wahai Zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunkan aku. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni, sayangilah aku. Sesuai dengan apa yang kita minta. Itu kalau kita menyebut per nama Allah sesuai dengan kebutuhan yang kita minta kepada Allah SWT. Bisa kita sebut nama Allah secara global juga. Dalam hadis Nabi diantaranya mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw alam ta'adan min khalqik aw ansalta fi kitabik aw ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Kata Nabi, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan seluruh nama-nama yang Engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau simpan di ilmu ghaibmu. Ini artinya menyebutkan tentang semua nama yang Allah telah kenalkan kepada kita, dengan semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian minta ini, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, dan seterusnya. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu embun penyejuk bagi hatiku. Ya Allah, jadikan Quran itu ini cahaya penerang dalam kehidupanku. Sebelum minta, diawali dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertawasul dengan asma Allah atau dengan sifat Allah taala. Ya, termasuk kalimat ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang hidup, yang mengurus segala, menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Sehingga sebelum beristighosah menyebutkan ini pujian tentang Allah Ta'ala, menyebutkan tentang nama Allah SWT. Itu prakteknya antara Asmaul Husna dengan doaul masalah. Sekarang gimana prakteknya dengan doaul ibadah? Ini doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, yaitu kita mewujudkan ubudiyah kepada Allah sesuai dengan kandungan yang ada pada setiap nama yang Allah kenalkan kepada kita. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, orang yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah, orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kalau kita mengenal satu saja nama Allah, umpamanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nama ini maksudnya adalah Allah Zat yang Maha Penyayang, yang kandungan sifatnya itu Allah adalah Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang luas. Allah pemilik rahmat yang luas. Dari makna kandungan Allah pemilik rahmat yang luas, apa ibadah kita kepada Allah? Jangan pernah kita putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Di antaranya kepada para pendosa yang banyak bergelimang dengan dosa, merasa hitamnya kayak apapun dosa yang telah dia lakukan,
selama dia masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, jangan pernah putus asa untuk dia bisa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Pasti Allah akan memberikan curahan kasih sayangnya dengan mengampunkannya. Wahai hambaku yang tenggelam dalam perbuatan mendolimi diri sendiri, yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dengan rahmatku. Artinya, bertaubatlah, Anda akan mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah pasti akan terima taubat Anda asalkan serius. Ini yang pertama, yaitu jangan sampai kita pernah putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan sampai kita merasa jalan buntu, nggak ada lagi harapan. Tidak boleh. Allah tempat kita mencurahkan segala harapan. Nggak boleh kita putus asa. Rahmat Allah sangat luas. Sebagian kita gampang putus asa. Udah lama, udah capek, udah merasa capek dengan apa yang dia lakukan itu. Allah juga belum ngasih-ngasih. Allah lebih tahu. Kalau kita yakin Allah itu adalah Maha sempurna dan Maha sayang, dan kita husnudzon kepada Allah, apa yang sedang Allah berikan pada kita itu, Allah menginginkan kebaikan yang sangat banyak. Kitanya yang sering ini salah, atau yang sering salah sangka. Apalagi kadang-kadang kata Allah, asa ayyakrau syai'an, asa antakrau syai'an wa wa khairul lakum. Boleh jadi apa yang Anda anggap yaitu jelek itu yang baik untuk Anda. Kalau kita ini kan sukanya yang selera dengan kita, baik itu yang sesuai dengan selera kita. Tapi Allah lebih tahu arahnya, akibat akhirnya itu Allah lebih tahu. Contoh mamanya, Nabi katakan, la yasluhu imanul abdi illal faqr. Iman hamba ini hanya akan tetap baik kalau dia itu dalam posisi melarat, fakir. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, lau aghnaituhu lakafar. Kalau hamba ini aku jadikan kaya, dia bakal bisa kafir. Maka sebagian pemandangannya dulu waktu masih miskin, Masya Allah, dengan masjid ibaratnya kayak perangko, lengket, klet, sergap banget ke masjid, jadi aktivis masjid, nyenangkan banget kegiatannya itu, baca Qur'annya, zikirnya, segala macamnya. Udah mulai jualan bakso, cilok, berkembang, Masya Allah, laris, sampai akhirnya sikilnya nggak pernah ngambah masjid. Sekarang zikirnya ratusan ribu, zikirnya duit terus. Iktikafnya bukan lagi di masjid lagi, udah di tempat lain. Hancur, agamanya hancur. Sehingga berapa banyak yang kita selera, yang kita berselera banget, padahal itu jelek bagi kita. Allah lebih tahu. Satu, Ar-Rahman, Allah luas rahmatnya, jangan putus asa di rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ar-Rahman yuhibbur rahmah, Allah mencintai sifat rahmah. Maka kalau kita kemudian pengen dicintai oleh Allah Ta'ala, apa mesti kita wujudkan? Sayangilah hamba Allah Ta'ala. Jadilah Anda hamba yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, sayangilah hamba Allah yang di muka bumi ini, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Maka ibadah kita dengan nama Allah Ar-Rahman diantaranya adalah kita menjadi orang yang penyayang kepada para makhluk. Allah zat yang maha mensyukuri perbuatan hamba, termasuk diantaranya ketika dia punya sifat terenyuh, penyayang. Seorang pelacur, dia dalam perjalanannya itu merasakan kehausan, bagaimana rasanya orang haus kayak sampai mau mati. Mendapatkan sumur, dia turun. Kemudian
dia puas meminum air dari sumur itu. Betapa sangat itu nikmatnya setelah dia tadinya kehausan kayak mau mati. Naik di atas sumur, didapatkan anjing yang melet-melet ini kehausan, dia ternyuh. Dia bisa merasakan bagaimana tersiksana orang yang kehausan. Ternyuhnya sang pelacur ini kemudian turun lagi dia ke bawah. Bibir yang tadinya untuk berbagai macam kegiatan itu sekarang dia pakai untuk menggigit sepatu, naik ke sepatunya gigit isinya air, kemudian dia minumkan kepada anjing. Allah Subhanahu wa taala membalas mensyukuri perbuatan wanita pelacur ini, Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan ke surga. Sikap ternyuh, sikap penyayang, Allah suka dengan orang mereka memiliki sikap yang seperti itu. Sehingga bukan kasar, bukan atos, bukan sikapnya itu adalah bukan sikap orang yang bengis, tapi dia punya kelembutan. Dia bagaimana bersikap penyayang. Ini kalau satu nama, mengenal satu nama Allah Ar-Rahman, dia bisa mewujudkan ibadah seperti yang tadi kandungannya tadi itu. Lah kalau kemudian mengenal Allah 2 nama, 3 nama, 10 nama, 99 nama, maka dia akan semakin menyempurnakan ibadahnya secara kualitas maupun kuantitas. Maka yang paling dia sempurna pengambahannya kepada Allah, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya kebutuhan kita untuk mengenal nama-nama Allah taala dengan benar itu kebutuhan yang mutlak. Kemudian interaksi dengan nama-nama Allah itu ada yang benar, ada yang lurus. Ada yang benar lurus, ada yang bengkok. Makanya lanjutannya bagaimana Allah katakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِ. Biarkan orang-orang yang mereka ilhad terhadap nama-nama Allah, nanti mereka akan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan, mengancam kepada orang yang mereka ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad, apa sih ilhad itu? Secara umum ilhad namanya adalah menyimpang, liang lahat. Liang lahat, bagaimana posisinya ikhwan? Liang lahat gimana? Melungker atau melungker? Lurus atau melungker? Gimana? Miring. Ilhad, miring. Liang lahat, miring posisinya itu. Tadinya lurus gini, terus yang lahatnya melojok, miring. Nyimpang, artinya nyimpang. Ilhad nyimpang. Penyimpangan di dalam hal nama dan sifat ini kalau diglobalkan, ada yang penyimpangan bentuknya itu ekstrem mengingkari sehingga ditolak semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ekstrem menetapkan tetapi dia menyerupakan dengan makhluk. Ada yang bentuknya mereka melakukan tahrif, yaitu penyimpangan-penyimpangan, pemalingan-pemalingan makna yang tidak lagi mengacu kepada ini berita dari Allah tapi mengikuti selera dia. Ini semuanya penyimpangan. Dan semua penyimpangan ini semuanya berangkatnya dari takdimul akal, mendahulukan akal mereka dibandingkan dengan akal. Takdimul akal ini seperti umpamanya diantaranya kalau kita belajar dikit tentang orang ini kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada namanya Jahmiyah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya kini Asy'ariyah. Jahmiyah total menolak nama dan sifat Allah Ta'ala kecuali wujud. Kenapa sih? Menurut mereka menetapkan nama dan sifat itu dia anggap menyerupakan Allah dengan makhluk,
menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kafir, musyrik, maka supaya enggak kafir musyrik, maka dia tolak itu nama-nama dan sifat. Ini adalah perbuatan kekafiran. Jelas-jelas Allah menerangkan nama dan sifat, kemudian terang-terangan ditolak. Perbuatannya perbuatan kufur. Mu'tazilah beda lagi kadarnya. Menetapkan nama, semua sifat ditolak. Mu'tazilah. Kemudian ada lagi Asy'ariyah yang menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat dengan cara ditahrif, ditakwil, dan ditahrif, sehingga kadarnya beda-beda. Maka ini semuanya masuk di dalam ancaman Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan biarkan orang-orang yang mereka itu yaitu menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akan datang. Bismillah, Bapak sekalian, kita teruskan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.